Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral jamaah salat maghrib ingkang kawula hormati, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kula lan panjenengan sami kesempatan ugi kesehatan sehingga saged kempal teng Masjid Al-Falah yang paling kita cintai insyaallah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan-teladan terbaiknya, contoh-contoh terbaiknya, sunnah-sunnah terbaik yang harus dan patut kita contoh dan tiru, sehingga jika kita mau mencontoh Rasulullah, fa insyaallah hidup kita di dunia bahagia dan di akhirat kita akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah tema kajian kita yakni cintamu tanpa tepi. Cinta Allah Subhanahu wa taala niku mboten enten batese. Cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kula lan panjenengan sami menika mboten enten watese. Seberapapun kula lan panjenengan sami nakal, seberapapun kula lan panjenengan sami niki membuat jengkel, bahkan menawi tiyang sepuh kula lan panjenengan sami niki sampun jengkel, mangkel, tangga-tangga kula lan panjenengan sami niki nggih mangkel, insyaallah Allah tetap mencintai kula lan panjenengan sami. Karena memang cinta Allah itu tiada batasnya. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga materi ini kula angkat insyaallah sebatas kula lan panjenengan sami saged paham bahwa meskipun kula lan panjenengan sami niki berbuat dosa, khilaf, salah, ketika kemudian kita menghadap kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, mengakui nek kula lan panjenengan sami niki salah, maka insyaallah Allah pasti bakal memaafkan, karena cinta Allah itu memang tanpa tepi, tanpa batas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana tenggane surat Al-Baqarah ayat 165. Allah ta'ala sanjang, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wonten tiyang-tiyang niku ingkang gesang ing alam donya kemudian mengambil atau menjadikan tandingan-tandingan Allah di dunia. Sing napa niku? Sing tiyang niki remen kalih barang itu, orang itu sama dengan cintanya kepada Allah. Cinta kepada istrinya setara dengan cintanya kepada Allah. Cinta kepada anaknya setara cintanya kepada Allah. Ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ciri orang yang beriman adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tiang-tiang engkang iman marang Allah, yakin bahwasanya Allah itu Tuhannya, yakin bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah, yakin bahwa hidupnya di dunia ini sing jamin nggih Allah.
ketika dia yakin, dia iman dengan itu semuanya, maka asyaddu hubban lillah, cintane marang Allah itu bahkan lebih keras, bahkan lebih sungguh-sungguh, sangat dan amat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang ingkang beriman. Karena apa? Karena memang dia meyakini hidupnya itu dijamin oleh Allah. Jenengan saniki angsal Floridina niku nggih tengah jenengan sami niki nggih saking Allah melalui tangan takmir. Saking Allah. Jenengan saged nikmati dinginnya AC teng Masjid Al-Falah niki nggih saking Allah. Meskipun secara kasat mata yang mengusahakan itu adalah takmir dan mungkin datang dari para donatur, tapi tetap kalau bukan karena Allah kemudian yang menggerakkan hati kula lan panjenengan sami, mboten saged mboten AC sak menten kanae tenggene Masjid Al-Falah. Mboten saged. Lah, kemudian itulah yang membuat orang-orang yang beriman benar-benar mencintai Allah. Karena piyambake niku yakin nek uripe niku nggih kranten Allah Subhanahu wa taala. Nggadahi sawah ombo nggih Allah yang memberi. Memiliki istri yang cantik, suami yang tampan, Allah yang ngasih. Memiliki anak yang kemudian taat, solih, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, Allah yang membuat itu semuanya. Meskipun kula lan panjenengan sami nggih ikhtiar, usaha untuk menghasilkan itu. Tapi kalau bukan karena Allah, nek Allah mboten ngridani, mboten ngrestui, mboten saged. Maka orang yang beriman dengan keyakinannya yang seperti itu, kuatnya sehingga dia asyaddu hubban lillah. Benar-benar menomorsatukan Allah. Istri nomor kesekian, anak nomor sekian, orang tua pun nomor kesekian. Dia benar-benar mencintai Allah saja. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq pernah kula lan panjenengan sami pireng ceritanya? Abu Bakar As-Siddiq itu menyerahkan semua hartanya di jalan Allah. Lantas Rasulullah SAW heran, tanglet, kok ono menungso koyok ngene, sing totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Saumpami kula lan panjenengan sami gadah donya niku 1 triliun. Umpami mawon nggih. Menawi wonten sing gadah nggih alhamdulillah. Lah, nggak ada 1 triliun. Lah, Abu Bakar ini 1 triliun itu disumbang sedaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah jarang tau wonten tiyang ngeten iki. Tenggolan wonten. Wonten. Alhamdulillah ya wonten. Umar bin Khattab pun boten saged nyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab nggadahi 1 triliun 500 M-nya untuk jalan fisabilillah, selebihnya untuk keluarganya, setengahnya. Lah ini Abu Bakar As-Siddiq sedaya donyane dikeluarkan. Inilah tanda asyaddu hubban lillah. Ketika ditanya, lah sampeyan niku piye Abu Bakar? Nah, keluargamu mbok kaya apa? Aku berikan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Menunjukkan betapa keimanan Abu Bakar itu di atasnya Umar, di atasnya para sahabat yang lain, sehingga totalitas. Tapi niki nggih angel ditiru, Pak. Angel ditiru. Napa malih mangke yen jenengan nggadahi 1 juta mawon nggih. Duit karek 1 juta, terus kemudian ajenge nyumbang masjid nggih 1 juta. Jenengan sanjang marang rakyat jenengan. Bu, iki 1 juta tak sumbang no masjid ya. Napa kira-kira rakyat jenengan purna mboten? Pak duit karek 1 juta kok tambah dikekno masjid kabeh. Ya mbok 100 taruh 100. Biasanya ngapain? Sehingga ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus kemudian kita dan keluarga kita sama-sama mencintai Allah sehingga sakit totalitas di dalam beribadah maupun di dalam aktivitas yang lain yang itu mendekatkan diri kepada Allah. Nek mboten
Umpami jenengan piyambak sak keluarga sing soleh, abot. Abot. Kados dene Ibrahim alaihissalam. Hanya dia seorang yang kemudian soleh di dalam keluarganya, berat Pak. Berat. Bahkan bapaknya sendiri yang kemudian melaporkannya kepada Namrud. Berat, maka kita harus kemudian menularkan keimanan kita yang asyaddu hubban lillah ini, cinta kula lan panjenengan sami marang Allah sing totalitas niki nggih kedah ditularno marang keluarga-keluarga kita. Kewajiban kita sudah menjadi kewajiban kita. Jika kita mencintai Allah secara totalitas, maka kemudian harus ditularno marang keluarga kita. Itu ayat yang pertama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala nggih sanjang. Insyaallah semua sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Tenggene ayat niki Allah taala sanjang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang kemudian mengatakan aku mencintai Allah. Umpami kula lan panjenengan sami sampun sanjang aku sayang marang Allah, aku cinta kepada Allah, kula remen marang Allah Subhanahu wa taala. Maka wonten syaratnya. Ketika kita kemudian mengatakan itu, maka syaratnya adalah fattabi'uni. Kita harus kemudian meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kedah kula lan panjenengan sami lampahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate salat tahajud ngantos kakine bengkak. Lho, kula lan panjenengan sami nggih kedah ngoten. Nggih, kedah salat tahajud sunnah Nabi. Tapi ketinggalan nggih mboten saged ngantos bengkak. Sing penting sepurun salat tahajud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tahajud ngantos kakine bengkak. Lah kula lan panjenengan sami nggih mboten saged ketinggalan. Wong kadang nggih ngantuk wis kadung tangi dalu no jeding pipis wudu balik turu malih. Biasanya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambake sholat karena saking lamanya sampai kemudian kakinya bengkak, terlalu berat menopang tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kakinya pun bengkak. Lah kula lan panjenengan samiyan mboten saged sampai kakinya bengkak, minimal purun sholat tahajud. Purun sholat tahajud. Nggak harus banyak. Jenengan sholat tahajud 2 rakaat, 1 witir, mboten napa-napa. Sing penting purun nglampahi rumiyin. Istiqomah sehari ngoten 2 hari ngoten berlanjut akhirnya ditambah malih volumene 4 rakaat tahajud ditambah malih tambah terus sampai pada akhirnya saged melampaui sholat tahajud totalitas ngantek berrokaat-rokaat sampai tiba waktunya sholat subuh. Lah syaratnya nek kula lan panjenengan sami niki cinta marang Allah, maka wajib hukumnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita kemudian sudah mengikuti sunnah Nabi, pun nglampahi sunnah-sunnahipun Nabi, maka yuhibbukumullah. Allah kemudian akan mencintai kita. Meskipun kalaupun tadi saya sampaikan menawi kula lan panjenengan sami gak ada salah, gak ada dosa, Allah tetap sayang. Tapi nalika kula lan panjenengan sami nglampahi sunnah Nabi, Allah bakal benar-benar mencintai kita. Yuhibbukumullah. Allah mencintai kita. Dan orang nek dicintai Allah itu enaknya luar biasa. Enak banget. Selain kemudian Allah Ta'ala mencintai kita karena kita ini mengikuti sunnah Nabi, wa yaghfir lakum, Allah kemudian akan mengampuni dosa-dosa kita. Nek saged kula lan panjenengan sami ngitung dosa kula lan panjenengan sami pun pinten kadhae Pak Bu?
Kira-kira kathah napa gedhe? Kathah. Semenjak kula lan panjenengan sami balik itu sudah mulai dicatat. Dicatat amalnya. Coba kula lan panjenengan sami ingat-ingat kembali. Dari mulai kita balik sudah berapa kali kita melakukan kesalahan. Kalau kita kemudian mencintai Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, wa yaghfir lakum, Allah janji bakal mengampuni kita semuanya. Dzunubakum, dosa-dosa kula lan panjenengan sami ini bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Mengapa sampai Allah kemudian mau mengampuni kita? Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Mboten tega, Pak, Bu. Allah ningali kula lan panjenengan sami mlebu neraka niku mboten tega. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk kemudian ittiba' Rasul, mengikuti Nabi SAW, agar Allah cinta kita, agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengkisahkan tentang cintanya Allah. Hadis qudsi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, beliau menyampaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan, nalikane Allah Subhanahu wa taala itu sudah cinta dengan seorang hamba, Allah sudah sayang dengan seorang hamba, Allah sudah memberikan kasihnya kepada seorang hamba, da'a Jibril, kemudian Allah itu akan memanggil Jibril. Faqala, dan Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan. Jibril itu ajudannya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terdekat dengan Allah adalah malaikat, dan malaikat paling dekat dengan Allah adalah Jibril alaihissalam. Maka ketika Allah taala mencintai seorang hamba yang ada di bumi ini, Allah memanggil Jibril sebagai makhluk terdekatnya. Kemudian Allah taala mengatakan kepadanya, kepada Jibril, inni uhibbu fulanan. Jibril, aku seneng marang iku. Aku seneng karo iku lho, Abdul Ghafur iku. Umpami mawon nggih. Mugi-mugi nggih. Aku seneng marang iku. Fahibbah, maka cintailah dia. Allah taala mencintai seorang hamba, kemudian menyampaikan kepada Jibril, Jibril, aku seneng karo iku. Makane kon ya kudu seneng karo iku. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayuhibbu, maka Jibril pun mencintainya. Summa yunadi fis samai fayaqul, banjur Jibril iki ndamel woro-woro teng langit. Pengumuman besar. Woro-woro ngoten nggih. Diumumkan oleh Jibril alaihissalam di langit sana, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai para penduduk langit, para malaikat yang ada di langit, bulan, bintang, matahari dan lain sebagainya, sesungguhnya Allah taala mencintai fulan, mencintai orang itu. Fa'ahibbuh, maka cintailah dia. Jadi ketika kita sudah dicintai Allah, Allah kemudian menyampaikan kepada Jibril. Jibril membuat woro-woro untuk seluruh makhluk yang ada di langit, untuk kemudian mereka semua itu mencintai kita. Ketika Allah sudah cinta, fayuhibbuhu ahlus sama, maka para ahlus sama, orang-orang yang tinggal di langit, mencintai orang tersebut. Makhluk-makhluk Allah yang tinggal di langit mencintai orang yang kemudian dicintai oleh Allah Ta'ala. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, summa yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian tiang engkang sampun diremeni kali Allah Subhanahu wa taala, di dunia pun dia diterima oleh makhluk yang ada di dunia. Diterima oleh tetangga-tetangganya, diterima oleh keluarganya dengan baik.
mendapatkan kedudukan yang mulia di antara keluarga dan masyarakat yang ada di bumi. Itu ketika orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kemudian harus kita kejar, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, dia akan mengumumkannya, bukan hanya kepada Jibril, namun Jibril kemudian menyalurkan kepada seluruh makhluk, sehingga di dunia dia dicintai, lebih-lebih di langit semua makhluk pun akan mencintai. Wa idallaha abghadha 'abdan. Nanging nalikane Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gedeng marang salah seseorang, malah seorang hamba benci kepada seorang hamba, maka da'a Jibril, kemudian dia memanggil Jibril lagi. Benci memanggil Jibril, cinta tadi dia memanggil Jibril. Fayaqul, maka Allah Ta'ala mengatakan, inni ubaghidu fulanan fa'abghidu. Jibril, aku keting marang iku. Kae lho, wong kae lho, kudih. Fa'abghidu. Maka kamu juga harus benci kepadanya. Allah memerintahkan Jibril untuk membenci seseorang yang Allah Ta'ala pun membencinya. Fayubghiduhu Jibril. Maka Jibril pun membenci orang tersebut. Summa yunadi fi ahli sama sami. Kemudian Jibril ini menginformasikan kepada penduduk langit. Innallaha yubghidu fulanan fa'abghidu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci fulan, membenci orang tersebut. Membenci itu loh, hamba yang bernama fulan bin fulan. Fa'abghidu, maka bencilah dia. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, fayubghidunah, maka seluruh makhluk yang ada di langit membenci orang tersebut. Summa tud'u lahul baghdha'u fil ardi. Kemudian kehidupannya di dunia pun, di bumi ini pun tidak disukai oleh orang lain, dibenci oleh orang lain, tidak mendapatkan kedudukan yang baik di masyarakatnya, tetangganya, keluarganya, karena dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu kula lan panjenengan sami pengen sangat mendapatkan cintanya Allah dan pengen sangat terhindar dari bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah sudah cinta kepada kita, maka Jibril dan makhluk yang ada di langit pun cinta kepada kita, dan yang ada di bumi pun menerima kehadiran kita. Namun ketika Allah sudah membenci kita, tidak mau dan tidak suka dengan kehadiran kita, maka Jibril dan penduduk langit pun membenci kita, serta penduduk bumi tidak menerima kita. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang kemudian harus kita kejar. Di hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah lagi, karena Abu Hurairah niki sahabat sing usia keislamannya pendek, namun meriwayatkan banyak hadis, ribuan hadis. Satu orang sahabat yang usia keislamannya itu pendek, masuk Islamnya itu sudah usia agak tua, namun kemudian tuanya Abu Hurairah tidak membatasi ingatan dan hafalannya, sehingga dia mampu meriwayatkan banyak hadis. Ini menunjukkan bahwa kula panjenengan sami sing sampun umur, ampun ngantos ngrasa aku wis umur, gak iso ngapal hadis, gak iso ngapal Quran. Ada buktinya. Abu Hurairah atau Abdurrahman ini seorang sahabat yang kurang lebih 3 tahun atau berapa tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, baru dia masuk Islam. Kemudian dalam waktu yang singkat itu, totalitas dia fokus untuk
mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka jangan sampai merasa minder dengan usia, merasa kalah dengan masa atau waktu, karena kita sudah tua, sudah sepuh, terus koyane gak masane iki ngapal loh. Masih waktunya, masih masanya, masih saatnya. Selagi masih ada nafas, selagi masih ada nyawa kita di dalam tubuh kita, di dalam fisik kita, maka masih ada kesempatan untuk kemudian menjadi orang baik, menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quran. Masih banyak kesempatan. Itu Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khalaqallahu mi'ata rahmah." Allah itu menciptakan 100 rahmat. Kasih sayang Allah itu ada 100. Entah 100-nya Allah itu bagaimana bentuknya, Allahu a'lam. Tapi di dalam hadis ini dikatakan mi'ata rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Fawadu'a wahidatan baina khalqihi. Allah Ta'ala kemudian meletakkan satu rahmat saja baina khalqihi, di antara makhluk yang lain, sehingga bapak seneng karo anak, wong lanang seneng karo wong wedok, itu semuanya karena rahmat Allah yang satu. Hanya satu rahmat saja, kemudian kita kehidupan di dunia ini bisa saling mencintai. Coba kalau 100 rahmat diturunkan semua, maka akan indah bagi kehidupan kita di dunia. Namun bukan itu tujuan kita hidup di dunia. Karena hidup di dunia ini hanyalah ujian, maka satu rahmat saja sudah cukup. Karena kita di sini diuji, siapa yang kemudian nanti yang terbaik. Satu diletakkan di antara makhluknya, wa khaba indahu mi'atan illa wahidah. Dan Allah Ta'ala kemudian meletakkan rahmat itu di sisinya mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1 berarti 99. Satu rahmat Allah ada di bumi ini, di antara kita semuanya, di antara makhluk Allah yang lain juga, dan 99 rahmatnya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan satu rahmat kita bisa saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, apalagi nanti jika kemudian Allah di surganya kita mendapatkan 99 rahmat yang lain. Tentu kehidupan di jannah itu akan damai sedamai-damainya. Nggak ada kemudian rebutan kekuasaan, nggak ada rebutan jadi presiden, nggak ada kemudian royok-royokan pilgub, pilkada dan lain sebagainya. Nggak ada. Damai. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kita di bumi ini, namun untuk orang-orang yang kemudian benar mencintai Allah, sehingga rahmatnya yang 99 akan diserahkan. Ciri orang yang kemudian dicintai Allah. Ada beberapa ciri orang yang kemudian akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yakni orang yang sabar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza aradallaha bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan, pengen kesayangan marang salah setunggali hambane, menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka apa? Ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Allah bakal mensegerakan ukubah, iqab, cobaan, ujian, atau bahkan mungkin hukuman fid dunya, di dunia ini. Makanya ketika kita salah, ketika kita khilaf, ketika kita melakukan dosa, kemudian kita mendapatkan kemalangan atau kemelaratan, atau kemudian usaha kita gagal dan lain sebagainya, perdagangan kita nggak laris dan lain sebagainya, itu kemudian ukubah, hukuman dari Allah.
untuk menyadarkan kita bahwa caramu ini salah. Mungkin kita yang kemudian berusaha dengan riba, mengawali usaha kita dengan riba, maka akan ditunjukkan oleh Allah, akan disentil oleh Allah untuk mengingatkan kita. Itu bukti bahwasanya Allah Ta'ala cinta kepada kita, sehingga hukumannya disegerakan agar nanti di akhirat kita sudah terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kemudian kita merasa, ya Allah, Allah kok nggak adil. Aku terus berusaha keras, tapi kok tambah usahaku gak payu. Mungkin itu cara kita mengawali usaha sing salah, sehingga Allah Ta'ala dengan cintanya, dengan kasihnya kemudian memberikan peringatan, memberikan hukuman kepada kita agar kita sadar. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Ketika Allah cinta tadi, Allah akan mensegerakan hukumannya untuk seorang hamba yang dicintai di dunia. Segera diingatkan, segera dihukum agar kemudian kita sadar. Namun ketika Allah Ta'ala kemudian membenci atau menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka anhu bidzambih, Allah Ta'ala akan membiarkan kita bergelimang dosa. Ya usahane iku gawe riba, tapi lu waris sampai akhirnya iso berangkat haji, berangkat umroh, padahal awal usahanya itu salah. Tuku sawah menawi mawon, tapi nyilih bang sing riba. Nah, itu diawali dengan sesuatu yang salah, kemudian dia lancar usahanya, sawahnya nggih hasilnya wakeh, gak ana pedote. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tidak menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut, sehingga wis carane salah, tapi mboten dielingno karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia dicintai Allah, maka ketika caranya itu salah, maka dia akan segera diingatkan oleh Allah Ta'ala. Banyak sudah cerita orang yang kemudian awalnya mengawali usaha dari riba, kemudian diingatkan oleh Allah, toko ini akhirnya didol, aset-asetnya dijual semua, sehingga kemudian dia sadar dan mengulangi kembali dari awal, bukan dengan riba, benar-benar dari harta yang halal, sehingga sekarang usahanya pun kembali bangkit dan laris. Alhamdulillah. Maka kita ma'asyiral jamaah, ketika menyadari ini, kok dewa iki wis salah, tapi Allah tetap ngekei keapian. Salah, tapi Allah membiarkan. Itu bukan karena Allah sayang, justru karena Allah memberikan pengulur kita. Cek ini ngelakoni dosa sing tambah akeh. Yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan hukuman itu di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kemudian kita melakukan kesalahan, kok Allah itu mengingatkan kita, ini kita harus kemudian bahagia, senang. Oh, berarti Allah masih cinta kepada saya. Namun ketika kita melakukan kesalahan, kok jalan kula hidup kita semuanya ini di dunia kok mulus-mulus wae. Awas, hati-hati. Akhirnya kejeglong, kejeglong qadarullah sampai kemudian meninggal dunia, barulah nanti di akhirat dihukum. Atau sebelum di akhirat kita mampir di alam barzakh pun akan mendapatkan diicipi siksa neraka kalau kita melakukan kesalahan. Namun kalau kita melakukan kebaikan, kesalehan dan semacamnya, maka di alam barzakh kita diicipi nikmatnya surga. Itu. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang orang yang sabar ini. Maka ciri orang yang dicintai yang satu tadi adalah orang yang sabar. Yang sudah kita hafal ayatnya,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, sujud kepada Allah, bis-sabri was-shalah, dengan sabar, ikhtiar, tetap ikhtiar. Bukan berarti sabar terus jenengan kena musibah menengai. Nah sampean lapo Pak kok gak lapo-lapo? Kok turu wae aku sabar tuh. Sakit terus kemudian dia diam saja. Nah sampean kok gak berobat Pak? Aku sabar. Enggak gitu juga. Orang sabar itu tetap dengan ikhtiar. Ikhtiar dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya sabar dan tetap harus sholat. Sholat itu bentuk kepasrahan kula lan panjenengan sami marang Allah. Kita pasrahkan semua masalah kita kepada Allah, namun kita sabar mencari jalan keluarnya. Menawi kok usahane mboten laris, terus jenengan mboten apa-apa menengai. Napa Pak? Usahaku gak laris. Nah, sampean kok menengai sabar. Ndak gitu juga. Sabar itu tetap berikhtiar, berusaha piye carane mendapatkan apa yang kita inginkan, tetap dengan cara Allah, jalan Allah, sabar dan sholat. Itu ciri yang pertama, orang yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang kemudian akan dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan mengingat Allah. Hati mereka damai zikir kepada Allah. Gak cepat pegel zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena kita perlu mengetahui bahwa dengan zikir kepada Allah kemudian kita akan menjadi tenang. Maka nenek ono masalah menawi yoga kula lan panjenengan sami kok jengkel no niku ucapannya adalah astagfirullah. Bukan kemudian miso-miso, gak seperti itu. Kalau kita beristighfar berarti kita zikir kepada Allah, tetap mengingat Allah. Jangan kemudian kita meluapkan amarah kita dengan nada yang tinggi, membentak anak kita, misui. Itu nanti akan menjadi membekas di dalam benak dan hati anak kita, sehingga di kemudian hari mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk membalas. Di saat kita sudah sepuh, di saat kita sudah tidak mampu lagi tegas kepada dia, dia akan membalas itu. Karena dia memiliki memori. Maka dengan cara pelan dan tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jam pinten. Tas ulang ini. Berapa? 5 menit lagi. Itu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, hadis ini kemudian datang ketika Fatimah Az-Zahra dan juga Ali bin Abi Thalib, anak dan juga mantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadu kepada Rasulullah. Fatimah ngomong nang Nabi, ya Rasulullah, wahai bapakku, jenengan niki lak Nabi, jenengan niki lak pemimpin negara. Terus Fatimah kemudian meminta pembantu. Aku iki Pak, tanganku sampai ngapal karena menumbuk gandum kemudian dibuat menjadi roti, jadi tepung, jadi roti. Orang zaman dulu seperti itu. Nah, Fatimah itu menumbuk gandum sendiri, padahal dia anak Rasulullah. Nek saniki nggih menawi mboten enten. Tangane lare asli saniki halus-halus, mboten nate ngulek bumbu mawon mboten nate. Nah, zamannya Nabi, Fatimah Az-Zahra itu deplok sampai tangannya ngapal. Akhirnya
Ali radhiyallahu anhu sebagai seorang suami yang mencintai istrinya kemudian menyampaikan, sampean kondona Nabi njaluk pembantu. Maka Fatimah Az-Zahra pun mengungkapkan apa yang dirasakan itu. Dia meminta pembantu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian memberikan pembantu, meskipun dia seorang nabi, meskipun dia seorang pemimpin negara, tidak lantas kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjakan anaknya. Namun apa yang diberikan oleh Rasulullah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu li Fatimah radhiyallahu anhumah. Untuk Fatimah radhiyallahu anhu. Idza awaituma ila firashikum, ketika engkau hendak tidur, au idza akhadtuma madaji'akum, atau ketika engkau mau berangkat ke ranjang, fakabbir thalathan wa thalathin, maka ucapkanlah takbir 33 kali. Niki zikir sing biasane kula panjenengan sami damel nggih. Wa sabhan salasan wa salasin, dan tasbih subhanallah 33 kali. Wa hamdan salasan wa salasin, dan hamdan tahmid alhamdulillah 33 kali. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, at-tasbih arba'an wa salasin, tasbihnya itu sebanyak 34 kali. Atau di dalam riwayat yang lain, at-takbiru arba'an wa salasin, takbirnya 34 kali, sehingga jangkep 100 kali ketika berzikir sebelum sebelum tidur. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu lebih baik daripada pembantu yang kamu inginkan. Ma'asyiral jamaah, maka ini harus kemudian kita praktekkan. Sebelum tidur 33 kali takbir, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid. Tat kesuwen. Sakarep. Anjuran Nabi SAW seperti itu. Kalau mungkin kelamaan ya bisa dipersingkat untuk kemudian membiasakan diri kita dengan berzikir. 33 kebanyakan ya 30. Bisa kok dikurangi bisa. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kepada Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anhu seperti itu. Satu lagi insyaallah, cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ciri orang yang dicintai Allah, ini caranya agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni ikhlas, yang kedua sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, mengikuti atau ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal itu yang kemudian mampu membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah memerintahkan kita untuk kemudian ikhlas lillahi ta'ala, lurus hadapan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba Rasul. Ayatnya tadi di awal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kita mencintai Allah, kita harus mengikuti sunnah Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku qauli hada fa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.